Assalamualaikum. Belakangan ini marak ya, beberapa teman itu gembar-gembor soal terapi oksigen hiperbarik atau HABOT. Katanya itu tuh bagus untuk kesehatan secara umum, dan bahkan ada yang bilang bisa bikin awet muda juga. Bener nggak sih? Yuk kita obrolin. Kalau secara konsep longevity secara umum, bisa ada kemungkinan ini benar sih, kalau pengaplikasiannya itu tepat. Jadi ya, tubuh kita ini kalau dapat pancingan yang tepat, dia akan ngencengin survival mode gitu. Sering kita obrolin. Dan ujungnya nanti segenap sistem dan sel-sel itu akan diperkuat. Terus kita jadi tangguh, bahkan jadi cenderung awet muda. Nah, pancingan ini wujudnya apa? Biasanya itu terkait usikan pada hal-hal yang menentukan hidup mati. Yang sering kita omongin, misalnya fasting. Nah, itu kan mengusik asupan makanan kan ya. Orang kalau nggak makan bisa mati. Bisa juga terapi panas atau terapi dingin. Itu juga mengusik survival manusia. Nah, habot ini mengusik sisi asupan oksigen. Ini juga vital ke tubuh kita. Mula bukannya nih gimana sih ya? Soal oksigen, itu baru ditemuin sama ilmuwan dunia di abad ke-18. Namun demikian, uniknya, terapi hiperbarik ini justru sudah digagas antara lain oleh seorang dokter Inggris 1 abad sebelum itu di abad ke-17. Kalau kerajaan Sriwijaya itu percayanya pada abad ke-8 dan ke-9. Tapi ini nggak ada hubungan sih. Jauhan tuh ya kalau diurus sampai ke sana-sana. Selepas Perang Napoleon, di abad ke-19, ide-ide pengobatan dengan kapsul dan ruang pertekanan alias hiperbarik ini di Eropa dan di Amerika semakin dieksplorasi. Dan seiring perkembangan teknologi, selepas Perang Dunia Pertama, di Cleveland, Ohio sana sampai ada yang gede banget tuh disebut hotel hiperbarik gitu. Dan jadi fasilitas hiperbarik terbesar di dunia selama beberapa lama. Tapi kejadian-kejadian tragis karena kurang handalnya teknologi masa itu ada juga dan menewaskan sejumlah orang. Terus, setelah Perang Dunia Kedua, militer-militer negara maju banyak yang meneliti manfaat terapi oksigen hiperbarik ini, sehingga di era pasca perang, penggunaan terapi oksigen hiperbarik meningkat dan terus meningkat. Tidak saja untuk keperluan militer, tapi juga untuk masyarakat luas. Makin kesini tentu makin canggih ya dan semakin terjangkau, sehingga sekarang pun di kota-kota besar di Indonesia itu banyak klinik-klinik yang menyediakan fasilitas terapi oksigen hiperbarik ini atau HABOT tadi itu. Apa sih manfaat HABOT ini? Di dunia kedokteran ini masih ada sejumlah perdebatan ya, karena ini memang metode yang khusus, bukan hal yang klasik kayak penelitian obat kayak gitu ya. Tapi kurang lebihnya dia itu banyak diaplikasikan untuk pertama, penyembuhan luka atau wound healing, yaitu dengan cara meningkatkan kelimpahan oksigen ke jaringan tubuh kita, entah itu injury di otak pasca stroke atau cedera olahraga. Tapi kalau luka batin karena cinta, kita nggak tahu. Yang berikutnya itu untuk pencegahan infeksi atau menekan risiko-risiko komplikasi dari berbagai masalah atau tindakan kesehatan, tindakan medis. Bisa juga untuk treatment keracunan CO atau karbon monoksida di dalam darah. Atau yang umum banget yaitu treatment masalah dekompresi para penyelam, awak kapal selam kayak gitu, atau pendaki gunung yang ekstrim. Bisa juga untuk meredam inflamasi atau peradangan kronis dan menekan komplikasi dari sejumlah penyakit degeneratif, tapi yang terkait ini masih terus dieksplorasi dan masih ada yang memperdebatkan juga. Namun demikian, dengan mengingat adanya kejadian-kejadian tragis di masa lalu, terkait ini kalau mau praktekin sebaiknya jangan iseng-iseng sendiri, tapi mestinya berdasarkan bimbingan dari nakes profesional. Jadi kan gini, kalau untuk keseharian, manusia itu menghirup udara bebas. Nah, di udara bebas, tekanannya kira-kira 1 atmosfer gitu, kalau di permukaan laut. Atau kalau lebih tinggian itu beda-beda dikit. Dan komposisinya itu hampir 78% nitrogen, oksigennya cuma 20-an% atau sekitar itu. Terus gas-gas lainnya itu nggak sampai 2%. Nah, di chambernya HABOT itu, tekanan udaranya dinaikin. Terus kandungan oksigennya pun ditingkatkan. Kandungan oksigennya ya, itu bisa ada yang mendekati 100% bahkan. Tekanan udaranya pun, namanya hiperbarikan ya, tekanan tinggi itu bisa sampai berlipat ganda. Bisa sampai 5-6 kali tekanan udara atmosfer di permukaan laut. Tapi tentunya nggak akan dipolin kayak gitu buat semua orang ya pada setiap waktu. Naiknya berapa, kadar oksigennya dan tekanannya, dan itu di dalam chambernya itu mesti berapa kali, berapa lama, itu tergantung situasi dan kondisi dan kebutuhan si pasien. Hal itulah yang ditentukan oleh para profesional yang memang sudah dididik untuk mengoptimalkan fasilitas HABOT chamber itu, kira-kiranya seperti itu. Bagaimanapun, kalau berlebihan itu juga bisa ngeri, atau kalaupun nggak sampai ke ranah ngeri, kan kita sering dengar tuh istilah oxidative stress, radikal bebas. Nah, di situ unsur oksigen itu termasuk berperan jadi biangnya kan ya. Jadi hati-hatilah. Kalau untuk kesehatan secara umum sih ya, orang pakai fasilitas HABOT itu biasanya cuma sebentar-sebentar. Misal nih, 20 menit gitu ya kalau masih coba-coba, atau kalau udah biasa 60 menit, atau diantaranya itu.
atau paling lama ya 90 menit kali ya kalau yang tipikal. Cuma tentunya nggak bisa tuh orang nongkrong di chamber itu 60 menit, keluar dari situ ucuk-ucuk bray, terlihat lebih muda 20 tahun. Ajaib banget kalau sampai segitu. Biasanya untuk beneran kerasa dampaknya itu perlu repetisi atau pengulangan-pengulangan. Seminggu sekali atau seminggu 2-3 kali atau gimana lah sesuai keperluan dan arahan dokter pendamping. Kalau lebih dari itu, lama banget gitu, biasanya itu treatment khusus dan didampingi oleh dokter yang beneran ahli. Contoh nih, kemarin saya dengerin testimoninya seorang pasien yang masuk chamber Habot itu 60 hari berturut-turut tanpa jeda dan tiap kali masuk itu 60 menit. Dan hasilnya menurut dia sih mantep banget. Long COVID yang dia derita itu berasa ternormalisasi oleh treatment yang seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau untuk orang lain kondisinya beda, itu nggak bisa begitu aja ngikutin cara-caranya dia. Apakah Habot ini bisa untuk semua orang? Nah, kalau secara umum, hal-hal yang bergeser dari kondisi habitat alaminya manusia, tentulah itu tidak bisa begitu saja untuk semua orang. Yang ada kondisi-kondisi khusus, itu tidak direkomendasikan untuk masuk ke chamber hiperbarik. Yaitu yang seperti apa, ini mestinya udah langsung di screening tuh sama dokter pendamping yang jagain si chamber. Jadi tidak perlulah kita uraikan secara panjang lebar di sini, tapi buat yang penasaran bisa aja sih googling sendiri tuh. Di luar sana banyak yang sharing juga. Oke deh, di antara penonton kalau ada yang udah pengalaman pakai Habot beberapa lama, bolehlah kalau ada yang mau sharing. Secara umum sih, ada yang ngerasain manfaat nyata, tapi banyak juga yang ngerasa itu gitu-gitu aja lah ya. Biasa, memang tiap orang beda-beda kondisinya. Soal berapa tarifnya di Indonesia, dan yang recommended itu di daerah mana atau di klinik apa, ini sorry ya, karena sini nggak bisa kasih rekomendasi, tapi boleh aja sih kalau mau diobrolin di kolom komentar. Yang mau promo, sharing di kolom komentar, mestinya juga boleh aja kan ya. Itu dulu kali ini, terima kasih.